Halo, kembali lagi dengan saya Anggi Ismano dari kelas akuntansi 22A. Di video sebelumnya kita sudah membahas teori-teori dasar pengambilan keputusan. Nah, setelah tahu teorinya, penting banget nih kita pahami apa sih faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan kita. Karena keputusan yang kita ambil itu tidak selalu murni rasional, banyak hal lain yang ikut berperan. Yuk kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari faktor-faktor yang datang dari dalam diri kita sendiri atau faktor internal. Yang pertama ada pengalaman dan pengetahuan. Ini adalah guru terbaik kita. Keputusan yang kita ambil seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu. Jika kita pernah berhasil dengan suatu cara, kemungkinan besar kita akan mengulanginya. Sebaliknya jika gagal, kita cenderung menghindari pengetahuan yang luas. Juga membuat kita lebih terinformasi dan mampu melihat opsi yang lebih beragam. Yang kedua, kepribadian dan nilai-nilai. Karakteristik pribadi seperti tingkat toleransi resiko, optimisme, atau pesimisme sangat mempengaruhi. Contoh, orang yang berani mengambil resiko mungkin akan memilih investasi berisiko tinggi. Selain itu, nilai-nilai atau prinsip hidup yang kita pegang teguh juga jadi kompas dalam memilih. Yang ketiga ada emosi. Nah, ini seringkali jadi penentu tak terduga. Keputusan ini bisa sangat dipengaruhi oleh suasana hati atau emosi yang sedang kita rasakan, seperti stres, senang, takut, atau marah. Kadang saat kita tidak stabil, keputusan yang kita ambil bisa jadi kurang rasional. Yang keempat ada keterbatasan kognitif atau rasionalitas terbatas. Seperti yang kita bahas sebelumnya, otak kita punya batasan dalam memproses informasi. Kita tidak bisa menganalisis semua data atau memprediksi semua kemungkinan. Ini membuat kita sering mengambil keputusan yang cukup baik saja, bukan yang paling sempurna. Selain dari dalam diri kita, ada juga faktor-faktor dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama ada informasi. Ketersediaan dan kualitas informasi sangat menentukan. Semakin lengkap dan akurat informasinya, idealnya semakin baik keputusan yang kita ambil. Namun informasi yang terlalu banyak atau justru kurang bisa membuat kita bingung atau salah langkah. Yang kedua ada tekanan waktu. Seringkali kita harus membuat keputusan dalam waktu yang sempit. Tekanan ini bisa membatasi analisis kita dan memaksa kita untuk bertindak cepat, kadang tanpa pertimbangan matang. Yang ketiga ada lingkungan sosial dan budaya. Ini termasuk pengaruh dari keluarga, teman, rekan kerja, atasan, bahkan norma masyarakat. Yang keempat ada situasi dan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara luas lebih seperti inflasi, resesi, atau tren pasar bisa sangat mempengaruhi keputusan bisnis dan pribadi. Contoh, di masa resesi orang cenderung lebih konservatif dan dalam pengeluarannya. Yang kelima ada teknologi. Kemajuan teknologi kini menyediakan banyak data dan analisis yang membantu kita mengambil keputusan. Tapi di sisi lain terlalu bergantung pada teknologi tanpa pemahaman yang mendalam juga bisa menjadi bumerang. Jadi jelas ya, pengambilan keputusan itu kompleks. Tidak hanya soal logika, tapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, kepribadian, bahkan lingkungan sekitar kita. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu kita jadi pengambil keputusan yang lebih sadar, adaptif, dan pada akhirnya lebih efektif. Semoga bermanfaat. Saya Anggi Ismano. Sampai jumpa di video berikutnya.